teman yang lainnya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bisa mengisi dulu lembar absensinya, Pak, biar kami bisa identifikasi untuk dari fakultas maupun dari bagian mana saja. Silakan Pak, itu sudah ada kami lampirkan lembar absensinya di grup, bisa dilengkapi. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Sambil menunggu teman-teman rekan-rekan yang lain bisa mungkin melengkapi absensinya dulu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Di sini yang sudah hadir saya lihat dari FISIP, kemudian mana lagi nih? Pak Markus sudah ada, Pak Markus Kleden sudah ada, Pak Sudirman sudah ada. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah bergabung, silakan untuk melengkapi dulu absensinya. Selamat siang Bapak, Pak Alfred sudah bergabung. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu melengkapi absensinya dulu yang sudah kami sediakan. Selamat siang Pak Dirman. Ya, siang Pak Ivan. Ya, bagaimana Pak kabar siang ini di Kupang Pak? Sehat, sehat, cerah, Baik Pak. Ya, cerah Pak, cerah. cerah ya. Ya, Hujan sudah hujan Pak, lagi hujan atau gimana cuaca di sana? masih hujan Pak. Tadi Hujan ya? pagi hujan sampai Wah, sekitar jam 9 nih. oh iya. Ya, Wah, ini sekarang kondisinya cerah Pak sekarang. cerah ya. Ya. Ini kalau di Jogja ini kondisinya panas Pak. Tapi kalau di Jawa Barat katanya ada puting beliung ini di daerah Bandung. Hmm, Iya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Silakan Bapak untuk melengkapi absensinya yang baru bergabung. Mungkin sebentar lagi kita mulai saja mungkin untuk meeting koordinasi kita pada pertemuan yang kedua ini untuk kita saling mungkin tanya jawab dan juga mungkin berkaitan dengan poin-poin yang sudah kami berikan di pertemuan yang pertama pada saat minggu kemarin hari Senin ya. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Saat ini sudah 24 peserta yang tergabung ya. Selamat siang Bu Tika, sudah gabung Bu? Siang Pak Oh Ivan. ya, baik Bu. Ya, ya kita nunggu sebentar lagi. Kemudian kita mungkin bisa mulai aja mungkin ya Bu Tika ya. Enggak. Untuk kayaknya sudah memenuhi quorum ini. Ya, kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Boleh, Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Selamat bertemu kembali di forum online ini. Silakan Ibu Bapak melengkapi absensinya yang sudah kami sediakan di grup. Absennya belum ada, Pak, formatnya. Oh, sudah Pak. Di chat ya? Benar Pak, di grup. Di grup. Di grupnya Oh, ada di Pak. grup. Ada di grup. Oke, oke. Nanti coba kita kasih Baik, ke Pak. ruang chatnya juga. Oke. Saya pikir di ruang chat, Pak Vivar. Jadi saya lihat di ruang chat. Ya Pak, nanti kami coba share di ruang chat. Biar juga bisa Ah, akses di situ. Selamat siang Bu, Bu, Bu Upik nih ya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat bergabung Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bisa melengkapi absensi yang sudah kami sediakan. Ada di ruang chat dan ada di grup juga ya. Jadi tinggal nanti bisa diakses di situ. Baik Bu Tika, mungkin kita mulai saja mungkin Bu Tika ya. Boleh, Pak. Monggo Ya, silakan. baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini Kamis ya, kita coba melakukan koordinasi lagi untuk mungkin lebih memantapkan kembali apa yang sudah kami jelaskan pada hari Senin kemarin ya, berkaitan dengan kita akan nanti melakukan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di Universitas Nusa Tenggara, yang mana pada periode 2024 ini ada 8 fakultas yang sudah terregistrasi sama Pascasarjana. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada pertemuan kali ini kami coba kembali menjelaskan tentang jadwal ya. Jadi jadwal yang seperti yang sudah kami kirimkan kemarin itu, kemudian poin-poin yang harus mungkin Bapak Ibu lengkapi ya. Jadi terutama timnya Bu ya. Jadi tim ini memang penting bagi kami untuk kami ketahui kira-kira siapa saja yang sudah ditunjuk kemudian mungkin di-approval oleh masing-masing fakultas ya yang menjadi tim, karena memang tim ini sangat penting menjadi bagian proses pendampingan kami atau bimbingan teknis sampai nanti pada proses sertifikasi ya. Jadi tim yang sudah ditunjuk itu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dekan mungkin ya, itu bisa nanti langsung dikirimkan ke dalam
Google Drive kami yang sudah kami sediakan ya. Jadi Google Drive itu bisa nanti langsung mengirim masukan langsung ke dalam situ ya untuk tim yang sudah ditunjuk ya. Jadi kami butuh untuk siapa yang menjadi ketua tim mutunya di masing-masing fakultas dan di Pasca. Kemudian siapa yang menjadi sekretaris dan tim. Kemudian juga siapa nanti yang akan ditunjuk sebagai auditor internalnya ya. Ini kalau kami tulis di sini kan memang tipikal ya, tapi nanti kalau misalnya sumber dayanya orangnya kurang, boleh nanti dia bekerjanya bisa jadi disatukan gitu ya. Ya kalau bisa dipisahkan lebih bagus lagi ya, karena nanti kan ada yang sebagai auditor dan ada sebagai tim sekretaris maupun anggota tim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga membicarakan tentang untuk melengkapi checklist gap analysis yang sudah kemarin dijelaskan oleh Bu Tika dan Pak Andi. Jadi nanti itu sudah kita berikan ya, yang sudah mulai mengisi ya silakan. Mungkin kalau siang ini yang ada sudah selesai mungkin boleh mungkin menunjukkan, nggak apa-apa ya, mungkin mau di-sharekan, dicoba nggak apa-apa. Nanti kalau yang sudah sedang berproses nggak apa-apa ya, jadi sembari dilengkapi. Itu ada 10 klausul di situ, nanti mulai dilengkapi dari klausul 4 sampai klausul 10 ya. Bapak Ibu bisa melengkapi. Kemudian nanti dengan bukti-buktinya ya. Nah itu nanti bisa langsung juga dimasukkan ke dalam Google Drive yang sudah kami sediakan. Kemudian juga berkaitan dengan SOP prosedur ya. Kalau ada SOP prosedur dan kebijakan, capaian dan segala macamnya, itu juga kami harapkan sih bisa nanti disimpan juga di dalam Google Drive situ ya. Jadi nanti bisa kita akses sama-sama pada saat pendampingan nanti, pada saat BIMTEK itu kita bisa nanti mungkin juga pada saat mungkin awareness-nya itu ya, yang 2 hari itu bisa nanti juga kita ambilkan sebagai sampel-sampel atau sebagai bagian yang kita jelaskan rentetannya atau kaitannya dengan klausul-klausul nanti akan dijelaskan oleh tim konsultan kita. Demikian juga mungkin dengan aplikasi ya. Jadi kalau mungkin misalnya ada aplikasi yang digunakan selain aplikasi yang tentunya kemarin itu si Adik Nona ya, mungkin ada aplikasi lainnya mungkin yang itu digunakan juga mungkin di fakultas atau gimana, nanti bisa juga kita lihatkan gitu ya. Termasuk apabila penggunaan aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan SOP atau instruksi kerja bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut. Itu yang kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi dan bisa nanti langsung dikirim ke dalam Google Drive yang sudah kami berikan. Ya mungkin saya persilakan, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian dari fakultas yang mau bertanya atau mau langsung menunjukkan kalau sudah sampai di mana, ada progres, mungkin silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mungkin sudah sudah menyiapkan, sudah mulai mengisi, sudah mulai melengkapi, atau mungkin ada kesulitan di situ, silakan ya. Jadi kami harapkan itu mulai diisi, tidak harus lengkap dulu saat ini ya, tapi sudah ada progresnya paling tidak, sehingga nanti pada saat gap analisis di tanggal 4 itu kita bisa langsung masuk ke poin-poin pentingnya ya pada saat proses gap analisis tersebut. Silakan mungkin Bapak Ibu sekalian. Bu Tika mungkin ada mau masukan Bu, mau kasih masukan, silakan Bu Tika. Oke Pak, terima kasih. Sebenarnya sih tinggal saya lebih kepada aplikasinya saja ya Pak pada saat nanti di Adik Nonanya. Nah contohnya misalkan yang tergolong, karena kan kita punya Tridharma, jadi ada proses pendidikan dan mengajar ya, lalu penelitian dan PKM. Nah, di masing-masing itu disesuaikan saja per klausulnya, Bapak Ibu. Ya, mohon misalkan ada proses-proses di proses belajar mengajarnya seperti apa, lalu yang terkait dengan klausul-klausulnya dari minimal paling tidak dari 4 sampai dengan 8 saja, karena nanti implementasinya itu kan pasti ada gap-nya gitu ya Pak, atau misalkan oh ini belum terimplementasi karena ada concern ini, misalkan seperti itu, nanti mungkin itu bisa masuk ke klausul 9 dan 10 untuk improvement-nya. Demikian Pak.
Ya, baik, Bu Tika. Silakan, mungkin Bapak Ibu sekalian, ada yang mau beri Izin komentar, Pak silakan. Ifal. Oh, silakan Pak Dirman. Nggih, Prof. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Saya dari FK Pak, ya, dari FK Ya, baru bergabung dan juga baru bergabung kemarin di grup yang di Undana itu. Jadi beberapa informasi sebelumnya itu kami belum mendapatkan, termasuk link Google Drive-nya itu kami belum bisa akses atau belum dapatkan karena baru bergabung di grup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di pertemuan kemarin tanggal berapa itu Pak? Hari Senin Pak. Selasa ya? Senin Pak. Hari Senin. Hari Senin Iya. itu ya kami ikut, beberapa teman juga ikut, cuma ya karena awal jadi kami hanya mendengarkan saja. Setelah itu kami dapatkan juga materi dan yang checklist audit checklistnya itu yang Excel itu, dan waktu kami ikut agak terputus-putus dengan Ibu Tika waktu itu diskusi dengan LMS. Nah, lewat kesempatan ini mungkin ya kami bisa dibantu mungkin sudah ada yang selesai, ada yang sudah ada isiannya, kemudian ataukah dari Ibu Tika bisa memberikan contoh Bu ya. Seperti apa sih mengisi misalnya clause 4 ya, clause 4 itu memang contoh kegiatannya belum nampak di Excel itu. Kalau yang clause berapa ya, 5, 6, 7 itu sudah ada. Cuma kami masih bingung mungkin diberikan contoh konkretnya kalau misalnya di LMS-nya itu yang bagian mananya yang diambil. Kemudian nanti buktinya itu dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah dalam bentuk misalnya di screenshot-nya itu dibuat di PDF-kan, kemudian nanti PDF-nya itu disimpan di Google Drive, kemudian di kolom terakhir dari Excel itu kita cantumkan linknya di situ atau bagaimana, gitu yang kami belum paham. Nah, kami memang baru dibentuk juga kemarin dan hari ini baru berproses untuk Bapak WD1 kami untuk mengusulkan ke Bapak Dekan untuk ditetapkan surat putusan mungkin semacam itu atau dari tim itu. Tapi kami mencoba kemarin dalam rapat dengan WD1 itu menyampaikan hasil hari Senin kemarin. Kemudian baru kami bentuk tim, baru menunjuk juga beberapa teman untuk tiap close itu kami bertugas masing-masing untuk mengisinya nanti. Nah, mungkin di dalam Zoom ini juga sudah ada beberapa yang bergabung. Mungkin yang kami butuhkan sekali itu adalah contoh cara pengisiannya mungkin 1 atau 2, sehingga nanti yang lainnya kami bisa lengkapi bertahap sambil apa istilahnya, karena kami sebagai dosen juga mengakses LMS-nya itu selama ini baru dari aspek akademiknya. Jadi pendidikan dan pengajarannya, karena kami dosen yang mengaksesnya hanya di situ-situ saja. Baru kemarin berkembang, ada informasi-informasi yang lain sehingga sudah bisa mengakses untuk bagian penelitian dan pengabdian yang seperti disampaikan Pak Alfred Ima waktu hari Senin itu, dan itu WD1 kami kemarin sudah menginstruksikan kepada seluruh dosen di FKIP untuk bagaimana mensinkronisasi antara data di Sister dengan si Adik Nona itu. Untuk sementara itu Bu, Ibu Tika, ya kami berharap banyak atau ada teman mungkin dalam ini sudah sudah selesai ya satu close atau bisa memberikan contoh sehingga nanti kami bisa mencari atau ya mengisi data yang sesuai permintaan di situ. Untuk sementara itu Pak Ifar. Baik. Ini Pak Ifar atau Pak Ifar ini? Ifar Pak, Pak Ifar. Pak Ifar Pak. Ifar. Ya. Ya. Oke. Ya, Ifar Pak, Ifar Kusnadi nama saya. Ya, Ya Ifar ya. mungkin, Bu Tika silakan Bu, mungkin Bu berikan Oke. penjelasan buat ke tim, silakan Bu. Oke, baik. Saya setiap boleh izin share screen ya, Pak. Silakan Bu, silakan. Nggih. Ya, silakan Bu. Nah, ini sudah terlihat belum? Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Ya. Nah,
Sudah contoh ini ya Pak, misalkan di klausul 4 atau kalau 4 mostly lebih kepada misalkan struktur organisasi gitu ya, misalkan mulai dari rektorat, lalu fakultas sampai dengan jurusan gitu ya atau prodi gitu ya Bapak. Nah mostly seperti itu. Lalu mungkin lebih kepada proses flow dari setiap pelaporan misalkan seperti itu bentuknya seperti apa ya, seperti misalkan kalau saya dulu itu boleh dibilang seperti escalation protokolnya seperti apa gitu ya, proses-prosesnya sehingganya bisa mengetahui gitu ya dari sisi struktural gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu untuk yang 4 ya kurang lebih. Terus sama sih semua. Nah, untuk yang kelima, saya detail ya Bapak, ini saya besarkan sedikit supaya terlihat. Ini contohnya gitu ya di klausul 5 misalkan ya, ini terkait dengan, ini sudah di-copy semua di sini ya keterangannya. Terkait dengan leadership. Nah, leadership berarti kan leader itu berarti mulainya dari top down gitu ya, Pak. Baik itu dari level rektorat atau mungkin dari sisi di bawah-bawahnya gitu. Tentunya based on dari struktur organisasi tadi ya. Nah, seperti ini contohnya misalkan keterlibatan rektorat dalam QMS gitu ya, atau misalkan dalam penentuan KPI gitu ya, atau Renstra misalkan yang sesuai dengan yang diminta di LMS atau Tridharma misalkan. Nah, itu seperti apa sih bentuk komitmennya gitu loh. Misalkan kalau di saya dulu tuh lebih atau saya saat ini ya, itu misalkan ada lecturer gathering gitu kan salah satu cara ya leadership dari atau komitmen ya dari leader-leader kita gitu ya. Nah, itu untuk menjalankan semua rencana dari universitas gitu ya, Bapak. Contoh seperti ini ya, penentuan KPI, misalnya KPI Bapak Ibu seperti apa gitu ya, atau rencana dan strateginya seperti apa ya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Lalu ada lagi misalkan integrasi sistem ya, sistem terintegrasi yang ada di LMS ya yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran tadi ya. Lalu juga dari sisi penelitian dan juga dari sisi PKM-nya. Misalkan apakah ada semua tercapture misalkan di dalam sistem tadi. Lalu misalkan ada feature baru seperti Bapak tadi sampaikan, misalkan untuk upload misalkan mulai dari proposal PKM let's say misalkan gitu ya, lalu nanti ada pelaporan atau prosesnya gitu ya dengan upload lagi PPT misalkan gitu ya. Nah, itu juga bisa misalkan seperti itu Bapak tampilkan ya. Bentuknya boleh screenshot boleh gitu ya, atau misalkan memang ada absentismnya juga boleh gitu ya Pak. Jadi sosialisasi juga bisa ya dari penggunaan dari LMS-nya. Lalu contoh seperti ini ya menentukan sumber daya ya dalam menjalankan LMS. Tentu kita sebagai dosen tentu biasanya hanya sebagai user gitu ya. Tapi nggak masalah, yang penting kita sudah tahu bahwa personal kita sudah bisa menggunakan LMS-nya gitu ya. Terutama untuk proses belajar mengajarnya tadi, lalu juga dari penelitian dan juga dari PKM-nya. Atau mungkin misalkan secara quality system, ya sumber dayanya mungkin nggak hanya dari lecturer saja yang sebagai user, tapi mungkin keterlibatan dari tim administrasi atau IT-nya ya yang terlibat dalam proses sehingganya once itu terjadi sesuatu, itu sudah ada jalan keluarnya atau solusinya. Either misalkan Bapak Ibu ada kesulitan, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan misalkan e-ticket gitu ya, through email gitu ya, ke tim IT help desk-nya misalkan seperti itu yang terkait dengan proses pengisian dari LMS-nya. Atau contoh seperti ini misalnya communicatingnya seperti apa ya, seperti mungkin Bapak Ibu ada regular meeting kah gitu ya, atau misalkan tadi ya misalkan kayak ada gathering kah gitu. Nah, itu kan semuanya pasti ada absentismnya yang terkait dari komunikasi ya, terkait juga dengan quality management systemnya seperti apa gitu ya, jadi prosesnya. Mungkin bisa dibantu dengan tim, misalkan biasa kalau di saya itu timnya itu ada LRC kita sebut gitu ya Pak, lecturer
resource center gitu. Jadi setiap ada acara apapun decentralize ke mereka, sehingganya mereka yang sebagai IO-nya lah gitu ya. Sehingga untuk absenteeism semua kita tinggal apa namanya screen saja gitu, atau misalkan pakai barcode gitu ya, scan apa namanya absen gitu ya misalkan, atau card ya, ID card. Lalu ensuring quality management system, kembali lagi ya, seberapa efektif penggunaan LMS. Jadi seberapa persen sih Bapak menggunakan LMS ini gitu ya di Undana ini, itu seperti apa? Kalau saya boleh dibilang hampir ya 90% kita semua udah tergantung dari sana. Cuman yang repot kalau misalkan sistem breakdown itu aja ya Pak gitu ya. Lalu ada promoting improvement, let's say misalkan ada feedback terhadap LMS gitu, yang terkait misalkan dari sisi pendidikan. Contoh, dulu kalau saya ada peer review namanya gitu ya, jadi mata kuliah yang sudah kita ajarkan itu biasanya setiap semester akan direview apakah masih relevan, masih valid gitu ya terhadap kondisi saat ini. Itu biasanya ada, dan itu through LMS, jadi semua decentralized di LMS ini gitu ya, atau mungkin tempat Bapak adik Nona ini, tuh ya. Lalu berikutnya pendelegasian penanggung jawab LMS misalkan terkait dengan manajemen rules gitu, seperti tadi ya, mungkin ada tim adminnya atau ada tim IT-nya gitu ya, yang benar-benar mereka siaga pada saat kita semua as a lecturer itu menggunakan LMS ya, kalau misalkan ada kesulitan. Lalu contoh seperti ini, misalkan customer focus, dalam arti customer itu bukan hanya yang eksternal ya, internal kita juga boleh dibilang adalah customer kita. Contoh customer kita kan biasanya ke mahasiswa misalkan seperti itu ya Pak, atau peer kita gitu ya, antar sesama dosen misalkan, atau mungkin yang di atas gitu, level rektorat ya customernya ya yang di bawah-bawahnya gitu, begitu juga sebaliknya gitu ya. Mulai dari kaprodi pasti kan men-serve dekannya juga sampai ke rektorat dan segala macam. Nah, itu bagaimana kita semua ya bisa memahami dari penggunaan LMS itu. Kalau misalkan terjadi sesuatu gitu ya, itu harus kemana. Katakan kita tidak tahu sekalipun nggak masalah, nanti tinggal kita arahkan saja, mungkin ada dari admin atau tim IT yang bisa membantu. Begitu juga dengan opportunity atau resiko, sama berarti kita bisa memberikan feedback ya, sehingga LMS itu bisa digunakan secara efektif saja gitu ya, intinya tidak boleh terhambat, mulai misalkan dari proses absenteeism misalkan, atau dari lecturer maupun dari student misalkan seperti itu juga bisa. Atau misalkan kalau kita mau tahu customer satisfaction NC ya, NC atau non conformity ya, report misalkan dari pengaduan ya, sehingga sampai dengan penyelesaian masalah misalkan. Nah, ini biasanya tim IT atau tim admin nih yang biasa menangani ya, sejauh mana gitu mereka bisa melayani gitu ya, baik itu dari NC dari NC report dari lecturer atau juga dari student. Itu ya, kalau di tempat saya dua-duanya itu ada, seperti help desk atau ya service centernya lah seperti itu. Lalu policy ya, kita memastikan saja apakah di dalam LMS itu terdapat misalkan pada proses belajar mengajar misalkan ya, pendidikan dan pengajaran misalkan, apakah ada surat tugas ya, surat SK mengajar seperti itu yang berisi misalkan MOU atau kesepakatannya seperti apa. Lalu visi dan misi perguruan tinggi gitu seperti apa. Nah, itu juga apakah bisa ya, karena kan objektifnya tentu kita ada goals-nya ya melalui visi dan misi perguruan tinggi. Berikutnya juga sama komitmen ya, continual improvement, kita kembali lagi ke KPI, di mana di KPI itu kan ada target atau standar lah ya, kalau saya dulu bekerja itu ada standar dan versus aktual. Nah, aktual kita seperti apa gitu ya. Nah, itu juga bisa diberikan Pak contoh-contoh jadi preparation untuk KPI-nya. Lalu communicating quality policy sama kita lalui dengan NC-nya tadi ya, non-conformity, dan juga ada feedback untuk improvement-nya.
ya. Lalu juga ada sosialisasi, integrasi, misalkan ada new aplikasi atau ada yang di-insert lagi di dalam LMS. Nah, itu juga bisa sebagai bentuk komunikasi kita. Misalkan ada gitu ya, through absenteeism atau misalkan dari undangan gitu ya, itu juga bisa. Lalu ada kesesuaian terhadap kebutuhan LMS ya, itu kembali lagi sebagai komunikasi. Ini hanya contoh saja ya Pak, yang apa namanya saya pernah dapatkan gitu ya, apa yang saya gunakan di LMS gitu ya. Lalu ada organizational role, responsibility, dan authority, berarti kembali lagi ya kesesuaian terhadap kebutuhan, lalu ada pemenuhan terhadap LMS-nya itu seperti apa, yang kita siapkan itu ada KPI kita masing-masing gitu, seperti apa di sana. Karena kan kalau apa di LMS tentu kan udah per person gitu ya Pak, person in charge yang masuk ke situ. Lalu ensuring promotion of customer focus through the organisasi, yang memastikan saja gitu apakah LMS itu memberikan kemudahan atau tidak gitu ya. Lalu integrasinya terhadap sistem seperti tadi disampaikan sama Pak Alfred, mungkin integrasi dengan sisternya atau mungkin dengan si jalinya, misalkan seperti itu. Kalau si jali lebih detail ya, kita harus memasukkan apa nilai mahasiswa gitu. Kalau di sister mungkin nggak terlalu gitu ya, hanya surat-surat apa namanya keterangan atau bukti-bukti sertifikat dan lain-lain. Lalu untuk yang 6, ya ini terkait dengan planning. Jadi apa-apa saja, misalkan masih ada kekurangan, misalkan kita hanya memastikan saja, misalkan given assurance gitu ya. Apakah ada tim di Undana ini yang kalau di perusahaan biasanya ada kita sebut dengan quality assurance department yang mengumpulkan atau mengkolek gitu ya dokumen-dokumen yang terkait dengan SOP, misalkan work instruction ya, yang tentunya terkait juga dengan KPI ya, secara proses yang ada di LMS tadi. Ya, prosesnya untuk Tridharmanya sendiri. Apakah ada, oh kalau mau input atau mau apa namanya upload PKM misalkan gitu, caranya seperti ini gitu. Jadi seperti work instruction-nya itu ada. Lalu NC yang dirujukan ke IT tadi ya, kalau misalkan ada apa namanya komplain atau ada yang ketidaksesuaian ya, NC itu ketidaksesuaian. Nah, apakah ada prosedurnya bagaimana sih kalau kita mau mengajukan apa komplain tadi ke IT untuk perbaikan misalkan seperti itu. Itu prosesnya seperti apa? Lalu nanti dari IT bisa mengeluarkan gitu ya NC reportnya itu seperti apa, mana yang sudah solve, mana yang belum misalkan, atau yang sama sekali belum bisa dilakukan. Nah, itu bisa juga dimasukkan kalau misalkan ada. Mungkin lebih spesifik kalau di sini lebih ke tim supporting gitu ya. Tapi kalau misalkan dari Bapak atau Ibu, mungkin lebih ke misalkan bukti emailnya bahwa misalkan kalau misalnya belum optimal lah menggunakan LMS-nya. Nah, action-action-nya tentunya ini pasti ya khusus untuk di IT-nya. Lalu untuk quality objective and planning to achieve them gitu. Mau nggak mau pasti harus ada yang namanya SOP dan work instruction ya Pak. Lalu ada KPI juga termasuk dengan yang di Tridharma perguruan tinggi. Lalu kesesuaian terhadap peraturan tadi, rules-nya seperti apa. Lalu kita lihat lagi fungsi LMS-nya terkait dengan kesesuaian ya terhadap produk dan service-nya. Lalu juga dengan NC Monitor mungkin lebih ke tim IT-nya gitu ya. Kita bisa melihat mengukur ya kinerjanya mereka seperti apa. Nah, biasanya sih penilaiannya dari sini gitu ya, dari reportnya NC-nya. Lalu communicated gitu, apakah LMS ini komunikatif gitu dalam arti misalkan ada contoh notifikasi-notifikasi atau ada deadline-deadline yang harus kita penuhi yang terkait dengan proses belajar mengajar tadi. Kalau di tempat saya itu ada misalkan untuk memeriksa tugas kelompok atau tugas personal itu sudah ada kapan mahasiswa itu mengumpulkan dan kapan waktunya dosen itu memeriksa, itu semuanya sudah dalam sistem. Jadi kalau misalkan mahasiswa tidak mengumpulkan pada jam 11.59
waktu Indonesia Barat gitu ya, atau mungkin di WITA sana jam 12 gitu mereka nggak ngumpulkan, maka otomatis secara sistem sudah terlock sehingga dosen tidak bisa lagi memberikan koreksi atau penilaian. Seperti itu kan, seperti ada notifikasinya. Dan itu selalu ada remindernya dari tim, biasanya kalau saya bilangnya itu LRC juga ya bagiannya, atau bagian seperti kalau di tempat Bapak apa ya namanya, saya lupa ya namanya di tempat saya, itu selalu ada reminder. Jadi no replay gitu, reminder bahwa kita setiap minggu atau ada jadwalnya gitu, kita itu harus mengkoreksi tugas gitu ya Pak, baik itu tugas personal maupun tugas kelompok gitu. Jadi itu ada notifikasinya. Lalu update it as appropriate, bahwa itu harus real time gitu. Maksudnya benar-benar bukan on time ya, tapi real time. Jadi kapanpun kita buka LMS, berarti itu adalah waktu kita mulai counting gitu ya, dihitung gitu. Apakah ada seperti itu? Kalau di tempat saya itu ada, yaitu tadi karena ada notifikasi, jadi mau nggak mau kita harus on time. What will be done, objektifnya apa, planningnya tentu based on-nya KPI semua Bapak, jadi who, what gitu ya, when itu semuanya ini 5W1H atau di sini 4 ya, 4W1H-nya itu seperti ini, jadi based on-nya semua dari KPI-nya masing-masing. Lalu as per schedule ya, when it be complete, nah itu juga as per schedule semua kita ada. Kayak di tempat saya untuk pemeriksaan UAS pun dikasih 1 minggu karena saya online, jadi 1 minggu mahasiswa itu melakukan upload dan pengerjaan, lalu selesai mereka download, kerjakan, upload kembali, lalu seminggu ke depan itu adalah waktunya untuk para dosen memeriksa, dan itu harus on time, tidak ada delay gitu. Jadi wajib kita semua berkomitmen kembali lagi gitu ya, untuk pemeriksaan itu pun kita wajib. Begitu juga misalkan jadwal mengajar, itu sudah komitmen dari dosen yang bersangkutan, karena sebulan atau 2 bulan sebelum kita sudah disebarkan Google Form untuk komitmen jadwal kita bisa mengajarnya hari apa, jam berapa, itu semuanya sudah masuk ke dalam schedule. Nanti teman-teman admin akan mengupload jadwal kita itu ke LMS. Jadi hari apa, jam berapa gitu, itu semuanya sudah terschedule. Dan kita nggak bisa deny, maksudnya nggak bisa lagi, oh hari H-nya nggak bisa gitu, itu udah nggak bisa. Jadi harus benar-benar komit gitu ya untuk proses belajar mengajarnya. Punten, ada yang tanya? Oke. Saya teruskan ya. Planning changes, misalkan ada teman change ya, itu juga sesuai kebutuhan. Misalkan memang ada yang mungkin tidak digunakan secara efektif atau memang hanya orang tertentu saja, mungkin bisa dipisahkan, misalkan seperti itu. Itu juga tergantung dari kebutuhan dari kitanya. As a lecture, apa saja yang tampilan yang diberikan, lalu mungkin tahap yang lainnya juga seperti apa tampilannya. Ya, mostly seperti itu. Terus nanti misalkan resource-nya juga seperti apa, nanti bisa ditentukan gitu ya. Baik apakah ada adminnya, apakah itu memang lecturenya sendiri yang mengerjakan gitu ya. Itu semuanya bisa dilakukan. Jadi untuk semua aktivitas lah gitu ya. Biasanya kalau PKM ya pasti yang bersangkutan yang harus mengupload sehingga sampai keluar sertifikatnya gitu ya. Lalu di poin ke-7 mengenai resources, kembali kalau misalkan kita lihat dari sini, karena kita sudah digitalisasi, berarti tanggung jawabnya mungkin ya lebih banyak kepada tim IT-nya, karena mereka yang boleh dibilang konten kreatornya dari apa yang kita butuhkan. Lalu kalau dilihat dari capability, berarti kemampuan dari usernya, apakah bisa menggunakan, tentunya kan pasti ada sosialisasi, ada trainingnya gitu ya, ada panduannya melalui SOP dan work instruction. Jadi lebih ke situ ya, nanti akan terkait, misalkan satu buktinya Bapak atau Ibu itu sudah bisa meng-capture ini semua gitu ya, klausul-klausulnya. Atau mungkin menggunakan external provider gitu ya, misalnya untuk resource, either misalkan untuk persiapan
pembuatan feature-feature ya atau konten-konten yang ada di LMS gitu misalkan, atau misalkan dari internet providernya misalkan, itu juga bisa dilakukan di resource ini. Misalnya Bapak atau Undana kerjasama dengan siapa nih untuk providernya, untuk internet misalkan, itu seperti apa. Atau misalkan untuk aktivitas-aktivitas belajar mengajar, kalau saya sekarang udah pakai Zoom gitu ya, dulu pakai Cisco Webex gitu misalkan, dan sekarang through Zoom gitu. Atau misalkan komunikasi yang lain pakai Teams misalkan, seperti itu juga bisa. Nah, infrastruktur kembali lagi pasti kalau di sini provide maintenance infrastruktur dan accessory ya, memastikan saja kalau misalkan ada proses maintenance misalkan, nah itu bisa diinfokan atau diberikan notifikasi di awal sehingganya Bapak Ibu tidak akan bisa mengupdate apapun during maintenance misalkan gitu ya terhadap infrastruktur, tapi pastikan saja ada notifikasinya dari tim maintenance ya, utamanya misalkan dari IT memberitahukan kalau misalkan ada proses maintenance, dan dikasih waktunya harus jelas ya Pak, dari jam berapa sehingga nggak hanya dikasih tahu tanggal sekian saja tapi tidak dikasih tahu jamnya, sehingga nanti kita ragu nih mau masuk susah gitu ya. Lalu misalkan environment for the operation of processes gitu misalkan. Nah, kita lihat lagi seperti contoh kapasitas servernya di Undana seperti apa, atau misalkan juga terkait dengan internet providernya itu seperti apa, supaya proses belajar mengajar kita itu bisa lancar gitu ya Pak. Karena kelemahannya digitalisasi ini ya, kelemahannya di sini aja. Kalau internetnya agak lambat gitu ya. Lalu monitoring and measuring resources gitu ya, terkait dengan tadi ya, kalau misalkan ada komplain-komplain, kita memastikan saja untuk monitoringnya itu seperti apa ya, karena terkait dengan pelayanannya tadi. Jadi lewat e-ticket misalkan gitu ya, atau ada notifikasi gitu ya. Lalu monitoring, kembali lagi ini adalah KPI dari teman-teman IT, seberapa mereka kinerjanya itu baik dalam pelayanan gitu ya. Begitu juga dengan tim IT-nya harus benar-benar membantu Bapak Ibu untuk proses-proses belajar mengajarnya. Lalu seperti ini juga ada monitoring measuring resources, misalkan measurement traceability, misalkan ada schedule maintenance tadi ya contohnya gitu ya. Terus ada notifikasinya, ada prosesnya apa saja, maksudnya proses apa sih yang di-maintain, apakah semuanya atau hanya beberapa feature saja, misalkan seperti itu. Biasanya ada pemberitahuannya. Lalu ada juga pengguna LMS dan IT ya, terkait dengan hasil-hasil yang bisa kita lakukan itu misalkan seperti ini ya, karena kita juga harus tahu seperti apa sih isi dari LMS itu sendiri gitu ya, apa-apa saja yang bisa kita ambil. Contoh Bapak Ibu bisa ngambil nilai misalkan total dari semua mahasiswa ya, semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh, misalkan seperti itu, bisa mendownload dengan mudah, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa. Atau misalkan mau melihat punten, misalkan dari sisi finansial nih, oh bulan ini saya dapat berapa gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat misalkan dari LMS. Jadi kembali lagi tergantung dari kebutuhannya. Lalu di organizational knowledge misalkan mungkin ada training sosialisasi, Bapak Ibu sudah pernah training apa saja yang terkait LMS misalkan, atau misalkan contoh misalkan saya kemarin baru di training untuk pendampingan skripsi misalkan, oh semuanya itu untuk penilaian, untuk review itu seperti apa, untuk pembuatan paper, atau misalkan ada yang mengajukan perubahan judul dan lain-lain, itu semuanya sudah ada sejak di-trainingkan, semua ada di LMS. Atau approval misalkan untuk soft cover misalkan, atau sampai dengan penggantian judul, hard cover, penilaian dan segala macam, itu semua sudah ada di LMS. Review segala semuanya sudah ada. Nah, kompetens kembali lagi
tentu Bapak Ibu pasti udah di level yang sudah cukup tinggi ya. Kan kita punya level 1 sampai 4 misalkan. Saya masih di level 2 itu juga masih baru banget gitu ya Pak. Jadi masih belajar. Nah, biasanya kalau di tempat saya itu ada tidak hanya Tridharma perguruan tinggi, tapi kita adalah Catur Dharma ditambah dengan self development yang biasanya berisi misalkan seperti ini ya, ada tes tes komputer, bahasa Inggris gitu ya. Lalu nanti ada kompetensi level itu yang terkait dengan inovasi misalkan, atau misalkan challenge dari sisi ya banyaklah gitu ya, untuk kita mendevelop apa diri kita gitu Pak. Kalau di tempat saya seperti itu ya, alhamdulillah saya untuk yang ini sudah pas, jadi tinggal nanti ditambah dengan apa namanya, interview atau misalkan bukti-bukti ya dari keahlian yang pernah saya lakukan selama mengajar. Itu ya, ada bukti-buktinya, bukti banyaklah tadi yang diminta gitu ya Pak. Misalkan ada jurnal Scopus, kita diminta gitu ya, terus juga eh, apa proses belajar mengajar ya, itu semua harus ada bukti-buktinya dan semuanya lah ya untuk di level-level tersebut untuk kompetensi profiling. Lalu awareness, sama awareness berarti kan kita harus punya yang namanya dokumen-dokumen atau misalkan atau bukti-bukti lah, either misalkan sertifikat atau apapun ya di tim Bapak misalkan atau Bapak Ibu. Ya, lalu juga KPI sertifikat terkait dengan quality objektifnya, berarti kan harus sesuai dengan KPI-nya. Lalu misalkan contoh kalau kontribusi seperti ini, JJA atau kita bilangnya apa sih sekarang JKA ya Pak ya, jenjang kepangkatan akademik misalkan seperti itu. Nah, itu seperti apa tiap fakultas misalkan atau setiap prodi misalkan seperti itu. Lalu dari implikasinya gitu ya, itu lebih kemana? Misalkan peraturan-peraturan yang kita ikuti gitu ya, itu seperti apa, misalkan kayak peraturan Kemendikbud atau misalkan dari internal universitas gitu ya, dimana itu harus juga kita ikuti sehingga apa yang ketidaksesuaian itu bisa disesuaikan. Jadi ini seperti panduannya gitu ya. Sama komunikasi, apa yang dikomunikasikan, kembali lagi semuanya KPI-nya ya, contoh aja kapan dikomunikasikan, mungkin ada schedule-nya, misalkan Bapak ada jadwal mengajar, kapan schedule-nya ya, itu harus jelas. Terus siapa yang harus kita komunikasikan, ya mungkin semua, boleh dibilang mungkin sampai dari rektorat tahu ya, fakultas juga tahu, atau jurusan juga tahu, sampai dengan ke mahasiswanya juga tahu, misalkan terkait dengan apa schedule mengajar gitu ya. How-nya, how to communicate. Nah, karena saya lebih banyak hampir 100% saya online. Jadi mungkin kalau Bapak mungkin ada yang hybrid gitu ya, ada yang online dan offline gitu ya. Yang komunikatif tadi ya, komunikasi dengan siapa ya di semuanya, semua level ya, termasuk juga dengan mahasiswanya. Lalu yang berikutnya contoh requirement-nya international standard ya, berarti tadi ya semua dokumennya ya Pak, baik itu KPI-nya, terus bentuk-bentuk SOP WI-nya gitu ya, terus misalkan ada apa screenshot dari proses gitu ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan. Lalu documented information, ya creating and updating. Nah, memastikan saja bahwa semua dokumen yang Bapak atau Ibu berikan itu nanti benar-benar terupdate gitu, yang isinya yang latest one gitu ya. Baik itu penomoran dokumen misalkan, atau mungkin ada format-format yang diperbaiki misalkan dari sebelum-sebelumnya, itu juga bisa dilakukan. Dan ini biasanya di reviewnya ya baik dari tim ya, pasti ada tim dari quality assurance misalkan seperti itu, atau mungkin Bapak ada tim lain yang mereview ya atau mengapprove gitu ya dari dokumen-dokumen tersebut. Lalu kontrol dokumen, sama kita juga ada proses pengecekan dokumen, kita review gitu ya, mungkin kita nanti kerjasama dengan tim QA apakah masih valid atau tidak gitu ya, masih sesuai dengan keadaan sekarang yang Bapak Ibu jalankan atau tidak. Misalkan tidak, maka bisa kita review kembali bersama. Jadi kegiatan atau aktivitas apa saja yang mungkin ditambahkan atau bahkan dikurangi gitu ya.
Lalu penyimpanan dokumen ya, either one misalkan kalau bentuknya fisik ya mungkin punya strong room, kalau saya bilang strong room, atau misalkan ada di server gitu ya, mungkin kapasitasnya bisa lebih besar. Ya tentunya server ini harus ada proteksinya ya Bapak Ibu, misalkan dari punten misalkan bahaya ya amit-amit kebakaran misalkan kayak gitu ya. Atau pokoknya dilengkapi lah sehingganya data-data yang ada itu tidak akan hilang ya. Ini rata-rata untuk tim QA atau juga misalkan legal department atau human capital, kalau teman saya human capital atau mungkin ya seperti HRD lah, seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk information juga sama, misalkan seperti ini, kalau dokumen-dokumennya itu dari atau dibantu oleh vendor misalkan itu juga bisa kelengkapan administrasi vendornya seperti apa gitu ya sehingganya kita semuanya tahu ya bagaimana mereka bekerja atau kinerjanya seperti apa dalam membantu kita. Lalu ini juga kelengkapan dari vendornya kalau misalkan memang Undana itu menggunakan misalkan ada vendornya. Lalu untuk yang ke-8 proses operation, kembali lagi nanti bisa melalui KPI ya, KPI yang berisi standar-standar gitu ya. Mungkin nanti ini ke depannya kita bisa sama-sama Pak mendetermine gitu ya. Ini seperti apa nantinya untuk per kategori yang di klausul-klausul ini ya. Mungkin nanti kita bisa lakukan brainstorming gitu ya. Lalu ada beberapa juga related dengan customer communication sama ya karena ini proses operation berarti nanti lebih kepada prosesnya seperti apa ya Pak atau Ibu ya nanti kita lihat dari KPI-nya ya kurang lebih seperti itu untuk desain dan ini nanti kita lakukan pada saat di visit kita nanti di sana Pak. Sama untuk yang 9 dan 10 lebih kepada KPI sama atau juga lebih kepada proses-prosesnya ya. Nah, ini juga bisa dilakukan ya seperti ini. Monitoring ya customer satisfaction mungkin ada penilaian dari mahasiswa misalkan terhadap kita sebagai lecturer gitu ya. Kalau di tempat saya nggak tahu apakah sama ya Pak istilahnya ikat Q gitu misalkan. Nah, itu kan ada range-nya berapa gitu ya dosennya gitu atau mungkin ya ada review-review yang sekiranya memang bisa kita lakukan untuk monitoring atau evaluasi mana-mana yang sudah sesuai dan mana yang belum sesuai. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum sesuai, maka kita bisa membuat format PDCA-nya untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk improvement juga sama, nanti kita tinggal lihat saja hasil reviewnya dari setiap KPI Bapak Ibu sekalian apakah sudah sesuai, lalu juga mungkin nanti yang belum sesuai kita lakukan feedback ya, misalkan dari self development gitu ya. Nah, itu mungkin ada kekurangan dari kita secara persyaratan ya secara kampus gitu ya atau universitas persyaratan seperti apa mungkin kita belum memenuhi secara self development. Nah, mungkin ada tim yang mungkin ya bisa membantu dalam pengembangan diri. Kurang lebih seperti itu sama Pak proses-prosesnya. Kalau misalkan ada masalah nanti kita mulai dari tadi tertulis juga manajemen risiko ya di mana di situ kan juga ada identifikasi, lalu ada pengukuran, lalu ada analisa, lalu ada improvement dan juga kontrol. Kalau saya manajemen risiko itu saya equalkan kalau di industri itu disebut dengan Lean Six Sigma atau DMAIC gitu ya Pak. Jadi saya sama saja sih similar lah ISO 31000 dengan Lean Six Sigma seperti itu ya. Prosesnya sama seperti itu, toolsnya juga bisa dipakai dengan konsep yang sama atau dengan tools yang sama. Kurang lebih seperti ya itu Pak. Baik, Bu Tika. Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Dirman mungkin silakan tadi yang bertanya apakah masih ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan atau Bapak Ibu yang lain silakan.
bisa dari penjelasannya Bu Tika mungkin ada yang mau memberi bertanya kembali. Silakan Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Ivan. Jadi yang tadi dijelaskan yang contoh kegiatan itu Bu ya, berarti kita isi hanya sampai di situ Pak Bu ya? Atau di kolom yang tadi saya minta itu mungkin ada satu yang lengkap sampai kolom terakhirnya itu sampai di mana kita isi. Dan isinya apa Bu? Yang kalau yang kolom berikutnya itu kan hanya centang ya, centang kemudian yang Evidence, buktinya. iya, yang Mm-mm. buktinya. Nah, Iya. buktinya itu apakah buktinya nanti itu kita cantumkan di situ linknya aja yang buktinya itu, kemudian yang terakhir itu nanti dikosongkan pada saat auditnya nanti baru apakah Bisa sesuai atau Pak, tidak sesuai. untuk sekarang preparation available not available saja. Nanti kalau misalkan Bapak bisa sudah disiapkan evidence-nya, monggo silahkan dilampirkan. Eh, Tergantung Pak Ivar maunya link atau bukti screenshot atau seperti apa Pak Ivar biasanya? Boleh dua-duanya Bu, Pak Firman, nanti kalau misalnya nanti dibuatkan link juga nggak masalah. Namanya evidence bisa dua itu ya, bisa screenshot atau link. Yang jelas nanti bisa kita pahami bersama sehingga nanti pada saat BIMTEK itu, pada pendampingan itu nanti kesesuaian antara data yang dipersyaratkan di manajemen mutu itu betul-betul sama dengan apa yang jadi evidence-nya, gitu Pak. Nggak masalah mau jadi dibuatkan link atau di screenshot. Baik, makasih Ya, Pak. ya, oke. Ada lagi silakan Pak, Bapak Ibu sekalian mungkin dari fakultas yang lain silakan. Kalau Pak dari FISIP mungkin dari fakultas yang lain silakan. Mau konfirmasi silakan. Ada yang mungkin sudah mulai kami harapkan sih sudah mulai dilihat dan diisi ya, sehingga nanti betul-betul pada saat kita visit ke Undana waktunya betul-betul bisa efisien sekali untuk efektif ya untuk pada saat proses pendampingan. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari checklist yang sudah kami berikan atau dari penjelasan yang Bu Tika sudah paparkan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Siang, Pak. Ya, silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya dari FISIP, Sama Leni, Pak. Ini Silakan, Bu. pertanyaan sederhana, Pak. Sederhana sekali. Cuman saya pribadi mungkin masih bingung ya, Pak, terkait dengan di bagian proses, activity, dan departemen, Pak. Apakah ketika kita menjawab itu kriteria auditnya, di situ kan di bawah proses activity dan departemennya ada rektorat, ada dekan fakultas, kemudian ada kajur. Nah, apakah dalam menjawab itu kita mengambil indikatornya di rektorat atau dekan fakultas atau kajur, Pak? Maksudnya ini kan ada 3 nih, Pak. Apakah kita menjelaskan indikator yang mana? Maksudnya tingkatannya yang mana, Pak? Itu aja. Kayak yang tingkatan rektorat atau dekan fakultas atau kajur. Itu yang saya pribadi masih bingung, Pak, di situ. Terima kasih banyak. Oke, saya bantu jawab ya Pak Ivar. Ya, silakan Bu Tika. Bu Maksudnya Maria ya? gini, Ya, silakan. Bu Maria, ya. Makasih Ibu Maria. Jadi gini, maksudnya secara general itu kan kita mulai dari rektorat gitu ya, Ibu. Nah, maksud saya secara general dulu seperti itu. Tapi kalau Ibu mau menjawab itu istilahnya Ibu di bagian mana? Apakah Ibu di rektorat atau di kajur misalnya gitu ya, prodi atau di fakultas gitu. Nah, itu salah satu saja Ibu, tidak perlu tiga-tiganya. Ya. Iya, terima kasih banyak penjelasannya, Bu. Oke. Ya, Bu Maria, mungkin Bu Maria, halo, ya. Jadi gini Bu, Halo, ini Pak. untuk ya Bu, kita ini untuk periode ini itu Undana memang fokus kita akan proses sertifikasi ini kan di fakultas, di level fakultas ya, di fakultas, sehingga nanti ini yang nanti yang paling penting ini ya di manajemen di fakultasnya ini Pak, Bu. Jadi makanya itu ada Bu Tika udah bikin
Karena mungkin kita kan belum tahu ya, tapi ini sudah kita fokuskan. Nanti untuk proses sertifikasi ini itu ada di fakultasnya, di tataran fakultasnya, tata kelola di fakultasnya itu ya. Oh iya baik Pak. Ruang lingkupnya di situ, ruang lingkup scope certification-nya itu di masing-masing fakultas. Demikian mungkin Bu Maria. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, baik. Ada lagi silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silakan, monggo, silakan. Kalau ada yang masih ingin bertanya, klarifikasi terkait dengan checklist yang sudah Bu Tika tadi jelaskan. Selamat pagi, selamat sore. Siang, Pak. Oh ya, sore Ya. Pak Budi, Pak Ini Setio Budi. Iya, saya Setio Budi dari FKM, Bapak. Oh, FKM, Kesehatan Ya. Masyarakat, Pak ya. Nah, Ya, oke. ini kan Silakan, Pak. terima kasih untuk waktunya. Mohon informasinya di sini sudah dijelaskan memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan ada beberapa juga yang saya belum mengerti ini terkait misalnya self development. Self development ini kan berarti kita kumpulkan semua sertifikat dari dosen yang ada di fakultas atau bagaimana ya untuk untuk memenuhi persyaratan misalnya. Tadi kan ada bukti screenshot atau link, apakah itu semua dosen kita kumpulkan, kemudian kita sharekan atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya juga mungkin ini juga kan sudah direkam, mungkin kalau bisa di YouTube kan begitu sehingga kita bisa lihat, mendengar kembali, mungkin ada beberapa penjelasan yang mungkin kita lewat. Ya, sehingga kita bisa mengingat kembali hal-hal yang sudah disampaikan, itu mungkin lebih bagus lagi. Mungkin itu sementara itu dulu Bapak. Terima kasih atas informasinya. Baik Pak Budi, saya panggil Pak Budi ya. Ya. Ya, oke, mungkin Bu Tika bisa melengkapi, Bu. Silakan pertanyaan Bu Tika, Pak Budi. Oke, baik. Bisa Pak dicantumkan saja, misalkan KPI Bapak apa, terus nanti kan biasanya kalau saya di LRC ya, jadi kita report kita tuh KPI kita sudah achieve atau belum, itu semuanya ada buktinya gitu, either via email atau apapun. Tapi kalau misalkan memang ada sertifikatnya juga nggak masalah. Bahwa Bapak pernah mengikuti tes apa gitu, boleh saja. Oh, ini maksudnya untuk semua dosen atau untuk yang kita yang pengelola Ibu? Maksudnya yang tim ini atau bagaimana? Nah, Yang kalau biasanya semua dosen karena kan terkait dengan fakultas. fakultas ya, berarti Iya. semua dosen. Oh, Iya. okay. Semua dosen kan pasti ada yang punya, ada yang enggak. Apakah itu juga jadi apa nih? Kan berarti kalau seperti itu berarti kan ada gapnya, misalkan kembali lagi target dari fakultasnya seperti apa gitu loh. Jadi untuk timnya dari satu fakultas itu berapa persen sih yang harus misalkan self development? Saya yakin pasti 100% harusnya gitu ya, karena kita kan sama-sama mengajar gitu Pak. Berarti kan level of knowledge kita juga istilahnya harus sama gitu kan, sesuai dengan target dari university. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan belum, misalkan ada yang kalau saya ada komputer, ada bahasa Inggris, contohnya misalkan saya belum lulus nih gitu, nggak masalah gitu Pak. Misalkan nanti kan ada tim yang akan mendevelop gitu loh, yang akan melakukan atau mengkondak ulang misalkan training tersebut atau tes tersebut gitu Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Baik Pak Budi. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Saya- mungkin yang Oh, ya. tadi dengan sertifikat itu Bu, Ibu Tika. Boleh. Nah, itu apakah ada waktu ininya, misalnya 5 tahun terakhir atau sejak dia dapatkan itu yang sertifikat kompetensi misalnya, atau ada masa berlakunya begitu? Yang harus misalnya 5 tahun terakhir atau anggaplah ya seperti itu. Enggak sih Pak, Atau pokoknya bebas. once udah lulus gitu, boleh, nggak masalah Pak. Ya saya Baik. itu lulus tahun ya sudah pas itu sekitar 2018 gitu sampai sekarang nggak masalah Pak. Oke, Pak Dirman. Iya, Oke. baik, makasih Pak. Oke, baik. Bisa Ada lagi? saya Oh, saya silakan, Pak Bu. Ifar. Oh, silakan, Upi. silakan Bu. Bu Upi, silakan Bu. Oh ya, terima kasih. Kami dari FPKP Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan kemarin sudah mencoba untuk mengisi klausul 4 dan 5 dengan berusaha mereka-reka atau memahami
apa yang diminta di dalam klausul tersebut. Tetapi dengan apa yang tadi diinformasikan oleh Bu Tika, ternyata kami perlu melakukan pembenahan yang banyak sekali. Yang berikut, kami satu fakultas ada 5 prodi, program studi. Contoh terkait dengan monitoring evaluasi PBM, yang aktif melakukannya tuh hanya 3 prodi. Berarti ada 2 prodi yang tidak melakukannya. Berarti di sini ada gap ya Pak ya. Kami nyatakan gap di sini ya Pak ya, berdasarkan aturan atau standar yang ada. Lalu yang berikut, apakah semua dokumen pendukung tersebut harus diupload sekarang? Dalam waktu sebelumnya, dalam waktu dekat ini, apakah harus demikian? Karena mengingat cukup banyak kami harus membuat dalam link dan sebagainya untuk kami sebagai bukti untuk kami upload. Hanya itu saja Pak Ipar dan Bu Tika, terima kasih. Baik, Bu Tika, silakan Bu, yang bisa dijelaskan. Oke, kalau misalkan memang ada gap, nggak apa-apa, Ibu, gitu ya. Kan ini kan kembali lagi, klausul terakhir itu adalah continuous improvement. Jadi setiap proses itu kan nggak harus selalu sempurna, Ibu. Jadi suatu proses gitu ya, proses. Sehingga ke depannya mungkin kalau misalkan kita jadikan, bisa saja kita jadikan finding ya Pak Ifar untuk perbaikan Ya. ke depannya gitu ya. Dan itu pun untuk perbaikannya, Ibu nggak sekaligus, misalkan Ibu seminggu ya enggak juga gitu ya. Pasti kan ada waktunya ya Pak Ifar untuk Ya. perbaikannya tersebut gitu. Mungkin pada saat nanti next surveillance gitu misalkan. Nah, Ibu bisa sudah selesaikan gitu kan di next-nya misalkan. Walaupun mungkin baru 50% misalkan. Enggak apa-apa juga kan ya Pak Ifar gitu kan. Ya. Karena namanya juga proses gitu. Yang penting kita punya planningnya untuk perbaikan ke depannya Ibu Upi. Oke, iya. Ya. Ya baik Bu. Bu Upi, Ibu, jadi untuk kelengkapan ini Nggih. mulai sekarang kami sarankan mulai berproses ya. Ya, Kalau kita ya. target sertifikasinya ini kan kita targetnya itu kan jatuhnya di bulan Mei, Bu. Targetnya ya. Nah, ini kita sebagai konsultan ini sudah mulai mendorong Ibu mulai melengkapi, mulai bekerja ya, jadi mulai perlahan. Jadi jangan sampai nanti menumpuk. Ini kenapa kita sudah curi start di depan ini, tujuannya juga seperti itu. Jadi form yang kami kirimkan ini juga sebagai guidance ya. Guidance nanti pada saat kami visit itu nanti mohon betul-betul bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin kepada konsultan kita sehingga nanti apa yang mungkin masih bingung bisa langsung gitu ya. Dokumen-dokumen maupun data-data atau fakta-fakta atau data-data evidence itu kami harapkan mulai sekarang mulai verifikasi, mulai diklarifikasi ya yang sesuai dengan requirement atau persyaratannya. Pelan-pelan mulai dipenuhi Bu. Ya, jadi nanti kami dari tim konsultan juga bisa langsung melihat nanti di masing-masing Google Drive itu kira-kira mana yang masih belum, mana yang masih kurang. Jadi itu yang tujuan kami membuat Google Drive itu untuk data-data tersebut tersimpan di situ ya. Jadi nanti bisa karena juga nanti pada saat di pertemuan yang ketiga itu kan juga nanti ada internal audit ya. Di proses internal audit itu sudah seperti kita harapkan nanti audit cross function itu sudah mulai mengecek evidence yang sudah fakultas-fakultas kumpulkan. Kira-kira gitu Bu Upik. Baik Pak Ifar, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Bapak Ibu sekalian silakan, ada yang lain lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Sejauh ini cukup ya, Pak. Ya. Oke, baik. Kalau sudah cukup ya, jadi itu poin kami ya. Jadi poin memang untuk pertemuan yang kedua ini, kami kira-kira mungkin 2 minggu lagi kami akan datang ya ke Undana ya. Kita nanti akan opening dulu nanti di tanggal 4 itu ya. Kemudian nanti kami harapkan pada saat opening itu mungkin semua tim bisa hadir gitu ya. Karena di acara itu nanti juga akan ada penandatangan komitmen ya. Jadi ini memang salah satu bukti juga ya. Jadi ada klausul tentang komitmen sehingga nanti kita di situ untuk semua fakultas, mudah-mudahan semua pimpinan fakultas bisa hadir
pimpinan universitas juga mungkin bisa hadir untuk melihat langsung komitmen dari penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 ini, sehingga di situ juga nanti akan ada penandatanganan di banner gitu ya untuk masing-masing fakultas, dan itu nanti mungkin ditempelkan nanti pada saatnya, setelah itu ditempelkan di masing-masing fakultas dan pasca sarjana. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin pertemuan kita pada hari ini, saya pikir. Pak Ivan. Oh, silakan, Pak Alfred. Ya. Pak Ivan, saya hanya mau Ya. ingatkan tadi permintaan Pak Sudirman, ada Ya. beberapa teman yang tidak bisa ikut karena ada tugas bersamaan Ya. di pasca, jadi saat ujian tesis, mohon recordingnya dikirimkan Oke. ke dalam bentuk Baik. link saja kayak gitu. Ya, Makasih oke, Pak. Pak. Ya, siap Pak. Nanti kami akan siapkan recording dari Siap. pertemuan kita yang kedua ini. Nanti akan kami Makasih. share nanti di grup. Ya, silakan mungkin Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan lagi. Saya cukupkan dulu. Dan nanti kalau misalnya nanti dibutuhkan lagi ya, kalau misalnya dibutuhkan lagi, mungkin kita akan ada pertemuan. Tapi kalau tidak ya sudah, kita langsung nanti kita langsung visit nanti kita akan sama-sama bertemu lagi di tanggal 4. Lainnya mungkin nanti boleh Bapak Ibu bertanya, berinteraksi dengan kami di media WA kita Pak ya, silakan nanti apapun silakan, mau bertanya di media itu silakan, kami pasti akan segera respon untuk pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya cukupkan, kalau tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga apa yang kita paparkan, kita diskusikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat dan warna untuk persiapan kita pada saat proses pendampingan, bimbingan teknis maupun nanti ya pada saat kita akan melalui proses sertifikasi dari lembaga sertifikasi untuk penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Mungkin saya pikir itu saja. Bapak Ibu sekalian, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat bekerja. Salam sehat selalu dari kami semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Sampai ketemu, Pak. Sampai ketemu. Terima kasih, Ya, Pak. sampai Pak ketemu Irman, Bapak Pak Ibu. Niko, Pak Sofian. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya, Terima kasih Pak Selamat Ivan. sore. terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Selamat siang. Izin live.